Assalamualaikum ibu-ibu, mohon kesadarannya Bu ya, Ustazah Ahmad ini sama Syarifah, dia nggak mau banget di video atau di foto. Tapi jika ibu ingin mendengarkan tausiah lewat direkam, boleh saja, boleh dipersilakan untuk merekam suaranya. Syukur saja, nggak dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes suaranya? Udah makan lontong apa belum ya? Katanya belum makan lontong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين ولا مرد دنيا والدين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Yang saya hormati sahibatul bait, sahibatul majlis, ibunda Bu Hajjah Idah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumahnya turun rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumahnya insyaallah tempat ampunan. Mudah-mudahan turunnya hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan rumahnya insyaallah nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Bu Ida, keluarganya dikasih kesehatan, afiyah wa afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, yang saya hormati para hajjah, para ustazah, para sepuh, para ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga grup hadrah Majelis Taklim Asy-Syifa. Bukan. Kubatul hadrah. Ya, mudah-mudahan nanti yang mengendangkan suaranya insyaallah dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga ibu-ibu yang datang ke sini pada bawa hajat masing-masing, insyaallah pulang dari sini semuanya hajatnya digabulin sama Allah. Yang pengen punya rezeki lancar, Allah mudahkan rezekinya. Yang pengen hidupnya bahagia, Allah senangkan sampai ke akhirat. Di sini buat dunia wal akhirah. Yang lagi sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang pengen punya jodoh, ya ada yang mau masuk jodoh ini. Kita masih muda juga ya. Ya. Kali ini itu dari saya Ustaz. Insyaallah dapat jodohnya ya. Kalau masih muda nggak apa-apa pengen dapat jodoh. Yang pengen punya anak, insyaallah Allah mudahkan kasih anak. Yang pengen punya mantu, pokoknya pengen mantu, tapi mantu yang yang kalau laki pengennya mantunya soleh, kalau perempuan pengennya insyaallah mudah-mudahan. Karena di tempat ini Bu, doa ibu kabul. Yang bawa anak kecil dipikir ibu, walaupun anak ketiga nih tadi sebelum dengerin khotbah dan dengerin hadrah yang bawa bayi-bayi semua, insyaallah dapat syafaat Nabi Muhammad. Kenapa? Orang yang kumpul, yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu jaminannya apa? Jaminannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal kasih kesenangan di dunia sampai ke akhirat. Ibu Idanya alhamdulillah bikin maulid, ya jumlah nggak penting, sudah banyak malaikat keliling. Ya apalagi berdua putih, kayaknya mau jamaah. Subhanallah, bikin maulid nikmat, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang yang bikin maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti matinya gak lain dia bakal dijemput sama Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bikin maulid, yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW ikut memeriahkan. Ya Bu, memeriahkan gimana contohnya memeriahkan? Ikut hadir doang. Hadir doang. Ya, hadir itu ibu sudah dapat berkah, dapat berkat. Betul apa kan? Berkat juga, dua-duanya dapat sama ibu. Jadi orang yang bikin ada mama.
Masya Allah. Nah, subhanallah, kalau kita bikin maulid Nabi ini dipikir orang-orang hal biasa. Ya, sebagian orang mikir, ya buang-buang duit, ente bikin maulid, ente bikin acara, ya Allah buat apa? Beli papa. Ya, subhanallah, bikin maulid Nabi, kalau orang berpikir, ente buang-buang uang. Jangan kita bikin ulang tahunnya kita aja, kita pengen mewah, pengen meriah. Benar apa enggak? Anak kita bikin ulang tahun, kita pasang dekor, kita panggil berbadut. Ya, kalau bisa di McD biar kelihatan keren, KFC, pokoknya di tempat-tempat yang mewah. Itu masih anak kita. Padahal anak al-malu wal-banunu zinatul hayatid dunia. Anak itu termasuk perhiasan dunia. Tapi kalau anaknya dikatakan investasi akhirat, kalau anaknya diajarkan untuk hal-hal yang soleh, diajarkan untuk agama, kita mati, nggak ada umurnya, anaknya doain, itu anaknya investasi akhirat terbesar malah. Investasi terbesar itu dari anak yang soleh. Subhanallah. Jadi bikin maulid, sampai kata ulama, orang yang bikin maulid Nabi, maka butiran-butiran nasi yang dimakannya akan mengampunkan dosa orang yang memberikannya. Diampuni nasi, itu dimakan nasi nih, diampuni dosanya. Yang diampuni dosa siapa? Yang memberinya, yang mengadakannya, yang mengajaknya. Ayo yang menyerunya, yang konsidahannya, yang bersih-bersihnya. Dipikirnya, ya Allah, nanti dia di hari kiamat, ketika seseorang lagi pengen berebutan, pengen dapat syafaat, ya rebutannya di syafaat, dia lagi rebutan. Kenapa? Karena pengen dapat pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Syafaat paling tinggi adalah namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma diberikan sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mendapatkan dari syafaatul uzma? Orang yang cinta karena Allah sama Rasulullah SAW dengan hati yang ikhlas. Poin utama merayakan maulid Nabi, kita minta sama Allah biar hati yang bersih. Kenapa enggak, Bu? Hati yang tenang, hati yang kembalinya semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bikin maulid Nabi, niatin, ya Allah, kita masih banyak dosa. Yang hadir, niatin, ya Allah, kita masih banyak dosa. Saya pengen, ya Allah, nanti di hari kiamat saya dapat syafaatnya Rasulullah. Saya malu berhadapan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau mau dikatakan, beliau itu dikatakan rahmatan. Rahmatan dan sifatnya itu rahmat. Artinya itu baik kalau kata orang. Baiknya itu bukan sekilas-sekilas saja. Kalau orang bilang kan sabar ada batasnya. Itu kalau Rasulullah nggak ada tulisan kata-kata sabar ada batasnya. Kalau kita mau ngikutin benar-benar jejak Nabi Muhammad SAW, ikuti akhlaknya, ikutin cara bicaranya, ikuti sopan santunnya, ikutin ibadahnya, ikutin bagaimana beliau bersosialisasi sama manusia, bagaimana beliau menyambut seseorang, bagaimana beliau memperhatikan seseorang, bagaimana beliau di dalam ibadahnya. Ya, jadi sekarang kita minta sama Allah, ya Allah, kita hadir maulid, kita bikin maulid, mudah-mudahan rumah kita juga bisa bikin maulid. Kita harus punya rasa, kalau mau iri itu ada namanya hasad sama ghibthah. Kalau hasad, nggak boleh. Hasad itu menghilangkan kesenangan untuk orang lain. Kalau orang sudah punya sifat hasad, nggak punya sifat rahmat namanya. Hasad itu misalnya nih tetangga, misalnya kita yang ngeliatin tetangga beli mobil mulu, kamu mobil hilang. Nah, itu namanya hasad. Mudah-mudahan tuh orang ada musibah tuh. Nah, pokoknya ada sesuatu yang pengen dihilangi dari kesenangannya tuh orang, itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah, ya Allah itu Mbak Ida enak banget bikin maulid deh. Enak banget, rumahnya dibacain maulid. Bu tahu Bu, barang siapa yang membacakan maulid, maka 40 rumah diampunkan dosa-dosa. Maulid itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah belakang, 40 rumah depan. Dapat ampunan dong, dosa. Sampai pernah diceritakan ada seseorang ketika lagi mau disiksa di dalam kubur. Subhanallah, lagi mau disiksa, mau ya ibarat kata karena mau diazab karena banyak dosanya. Terus tiba-tiba datang satu malaikat. Wahai malaikat, jangan siksanya orang. Kenapa? Jangan. Kenapa? Dia pernah ngelewatin satu tempat lagi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma lewat, ibarat kata naik motor ngelewatin. Dia ikutan, kayak ibu tadi baju tidur-tidur kan goyang-goyang tuh, kita ngeliat. Ya, mau nggak mau ke bawah nikmat, senang, girang ya. Sampai nangis ya, saking bahagianya ada sholawat. Ya, subhanallah. Ini orang cuma ngelewatin doang. Nggak tahu dia sholawat apa nggak, pokoknya ngelewatin. Karena itu dulu kupingnya pernah mendengar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan disiksa, jangan disakitin di orang. Malah ampuni di dosa orang ini. Kenapa? Kupingnya cuma pernah dengar. Ada lagi dikisahkan ada satu orang, subhanallah, datang ke majelis, niatnya cuma buat apa? Pengen nyuri, pengen maling lah, bahasa kasar maling ya. Dia pengen ambil sesuatu barang orang itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan cahaya orang yang hadir ilmu, apalagi di dalamnya ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah subhanahu rubah hati orang ini dengan sendirinya. Ya, rubah dengan sendiri. Karena apa? Ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Maka dia keluar dari situ, dia meninggal tiba-tiba. Ditobat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara cuma ada satu orang, seorang ulama, dia menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah, sambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sambungkan kita sama siapa lagi? Kalau udah sama Nabi Muhammad, sama keluarganya, cucu-cucunya. Ya, cucu-cucunya itu siapa? Habaib ya, Habib Syarifah. Mudah-mudahan sambungi sama mereka semua ya Allah. Sama siapa lagi? Sama sahabat-sahabatnya Nabi. Mereka itu sahabat-sahabat Nabi yang memperjuangkan sama Nabi Muhammad. Gak boleh di sini Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi itu siapa? Yang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Habis sahabat Nabi ada di bawahnya namanya tabi'in, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Habis tabi'in apa namanya di bawahnya? Ada muttabi'in. Ini pentingnya belajar sirah. Belajar sirah itu harus banget. Kenapa? Biar tahu nama istrinya Nabi Muhammad bagaimana, siapa aja, perjuangannya bagaimana. Cuma tahu Sayyidah Aisyah, cuma lagu-lagu dong. Aisyah, gitu doang kan. Tahu nggak bagaimana kisahnya Sayyidah Aisyah? Ibu kalau mau punya anak pengen dikasih nama Aisyah. Kenapa kita dengar lagu Aisyah, romantisnya. Cuma tahunya gitu doang. Kalau mau kasih nama Sayyidah Aisyah, ikutin kenapa? Karena Sayyidah Aisyah istrinya Nabi yang paling cerdas. Perempuan di masa itu yang paling cerdas sampai saat ini. Kenapa? Paling banyak menghatamkan, paling banyak menghafalkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita pengen kasih anak namanya Sayyidah Fatimah? Ya kita pengen nama anak kita Fatimah. Siapa Ustazah Fatimah siapa misalnya? Panjangannya misalnya Fatimah Akila atau siapa? Boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Benisbat pengen ngikutin jejaknya anaknya Rasulullah. Karena Sayyidah Fatimah anak yang paling Masya Allah sama Rasulullah, yang mutasyabih, yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi yang pengen misalnya suatu saat pengen punya cucu, punya anak, pengen namanya siapa? Pengen Sayyidah Khadijah. Kenapa? Kalau nggak nama yang Sayyidah Khadijah, Ustazah, nama kita udah dari kakekku udah sama begitu doang Ustazah. Boleh nggak Ustazah kita ini sebagai Sayyidah Khadijah? Boleh banget. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah wanita yang sangat-sangat salehah. Wanita yang benar-benar bakti sama suaminya, wanita yang benar-benar berakhlak mulia sama suaminya, wanita yang benar-benar memperjuangkan Nabi Muhammad SAW dikala Nabi Muhammad SAW saat susah. Subhanallah. Kalau pengen lihat perjuangan Sayyidah Khadijah, itu sampai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ketika Nabi Muhammad SAW lagi disakitin, istrinya di sampingnya. Nah kita bagaimana adaptasi kita sama suami kita? Intinya poin utama
Mengajarkan maulid, menghadiri maulid, harus ada namanya kata Al-Habib Umar bin Hashim, ila ahsanil hal, lebih baik dari sebelumnya. Misalnya kita nih kebiasaan, hobinya maaf, kita bikin maulid Nabi, kebiasaan hobinya misalnya ibu, apa hobinya ibu? Hah? Masya Allah masak kan? Boleh nggak apa-apa, hobinya masak. Niatin setiap hari Jumat sedekah. Gitu. Sedekah apalagi hobinya apa lagi? Hobinya ibu nyanyi. Ya. Di dapur hobinya nyanyi. Dan tidak nyanyi sholawatan. Berarti kebacaan Al-Quran. Apalagi ibu hobinya, naudzubillah, ada yang hobi ngerumpi. Lain perempuan kalau udah banyak kumpul pasti ngerumpi. Keinlah ke majelis. Nah, ke majelis kalau ibu pengen dapat berkahnya, habis majelis pulang. Ngobrol-ngobrol yang nggak penting tinggalin. Kenapa? Ngotorin hati. Ya, kita kalau ngeliat Nabi Muhammad SAW, apa mengatakan beliau, orang yang paling bagus adalah adalah selamat dari lidahnya. Alhamdulillah, kalau ada seseorang yang mempunyai kebiasaan, psikolog ini sudah kebiasaan suka ngurusin orang, suka fudul sama orang, tau fudul, pengen tahu urusannya orang lain, kepo, gak boleh ini. Ya, pokoknya dia kepo ya, pengen urusan orang lain. Gak penting. Ibu nih nanya nih, tadi kamu ketemu sama siapa? Emang pengantinnya gimana modelnya? Oh begitu, dapat siapa? Perlu apa nggak buat diri kita? Nggak perlu banget. Buang waktu. Itu masih hal yang ibarat kata nggak dapat pahala dan nggak dapat dosa, tapi buang waktu. Atau nggak contohnya begini, dia tuh siapa ya? Sama siapa? Waduh, sama suaminya. Iya katanya tahu nggak kesian dia kabur sama lakinya. Lakinya serem main tangan misalnya nih, yang lagi viral kok. Ada disebut dah. Ini begini-gini. Kita nggak tahu, nggak bisa mendesak siapapun. Rumah tangga tuh nggak bisa ditebak. Ya udah tuh bela ini nggak ada yang dibela. Memang rumah tangga nggak bisa ditebak. Dirinya kita aja nggak bisa nebak diri kita, apalagi orang lain. Jadi jangan kebiasaan intinya. Jangan kebiasaan pengen tahu halnya orang. Kenapa? Kita aja belum bisa menghatamkan Al-Quran, belum bisa ngaji Al-Quran secara sempurna, belum tahu sirahnya Nabi Muhammad SAW, belum tahu bagaimana merasakan sholat secara lezat apa secara nikmat, belum tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika sholat itu beliau kakinya pecah-pecah, saking banyak sujud sama Nabi Muhammad, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah udah dijamin surganya, udah dijamin apapun yang Rasulullah mau pasti dikasih. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan sifatnya seperti itu. Kita yang belum dijamin, kita masih bersantai-santai. Kita punya anak kita dimanja-manjain, anak kita disayang-sayangin, anak kita dipuji-puji, pas kita tua nggak dihiraui. Bener apa nggak Bu? Kita punya harta disimpan-simpan. Nanti buat anak kita. Nanti belum pergi haji, belum pergi umrah, udah nanti aja uangnya simpan aja, kumpulin aja dulu anak kita buat nikahin anak, buat tanahnya buat anak ini, buat ini. Haji aja dulu, umrah aja dulu, senengin diri aja dulu, nggak masalah. Tahajud beli mah. Anak diajarin nanti biar bakti sama orang tua. Orang tua sekarang kalau ngeliat anaknya sholat subuh terlambat, udah jangan deh, kesian, biarin deh. Haidnya, perempuan maaf, kalau perempuan lagi haid, gak diperiksa lagi darahnya. Kalau ibu yang baik, nak kamu periksa darah kamu. Ayo nak, kamu jangan sampai melalaikan sholat kamu. Malu mama di hadapannya Allah, malu di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang menjalani sholat di dalam rumahnya maka 40 hari ibadahnya gak diterima sama Allah. Orang yang menjalani sholat, yang punya pembantunya harus sholat. Yang punya siapapun teman harus sholat. Kenapa? Karena hal yang wajib. Anaknya dididik bagaimana bakti sama orang tua. Anaknya dididik bagaimana dia mendoakan orang tua. Jangan sampai bikin sengsara orang tua. Kita sekarang masih hidup, kita masih sedang majelis. Mungkin Bu Ida
bikin acara maulid karena apa? Ada keberkahan dari orang tua. Gak mungkin kita ini bisa hebat sendiri kalau gak ada turun-menurun. Bener apa nggak, Bu? Keberkahan utama kita dari orang tua kita. Paling hebat itu dari orang tua. Oh, di dalam ya isinya pertengkaran semua. Ya, saling kurang ajar satu sama lain. Ini Sayyidah Fatimah Zahra, romantisnya perlu ditiru. Ibu kalau mau punya anak perempuan kasih tahu nih. Siapin apa? Siapin kalau zaman dulu garukan, alat garuk. Karena kan tidurnya di atas pelepah kurma. Subhanallah. Ini akhlak tawadhu'nya dari Sayyidah Fatimah. Taruh alat garuk di belakang pintu, siapin ibarat kata handuk ya, kayak lap gitu, sama disiapin satu lagi air hangat buat nyambut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Sayyidah Fatimah habis ngurusin anaknya banyak ya. Salah satunya adalah Sayyidina Hasan wal Husain. Diurusin sama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah akhirnya istirahat. Pas istirahat dia takut kalau tidur. Akhirnya tidurnya di dekat pintu. Biasanya Sayyidina Ali perginya sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW berdakwah, ajak orang-orang di dalam Islam. Pada saat itu Sayyidina Ali datang, diketok pintunya. Pas lihat diketok pintunya, Sayyidah Fatimah tidur di bawah, digeser pintunya. Akhirnya sengaja Sayyidah Fatimah taruh di tempel dekat pintunya biar biar sadar, biar bangun. Sampai kata Sayyidina Ali, bangun wahai Fatimah, kamu jangan tidur seperti ini. Kata Sayyidah Fatimah, kalau saya sampai tidur terlelap seperti ini dan saya lupa, kalau sampai saya tenang di dalam tidur saya lupa akan kewajiban saya takut Allah Subhanahu wa taala murka sama saya. Saya takut Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih rahmat sama saya. Karena saya tidak menghilangkan kamu yang lagi datang dari luar. Kata Sayyidina Ali, ya Fatimah, ini seorang lelaki yang Masya Allah juga, Sayyidina Ali bilang ini, ya Fatimah, la ta'khudh qalbi alaiki. Wahai Fatimah, jangan ambil hatiku untuk dirimu. Sudah semua yang kamu punya, saya sudah terlelap sama akhlakmu. Subhanallah, ibu pernah nggak suami ibu bilang gitu? Belum pernah. Ya nggak masalah, karena apa? Memang kehidupan ini, kalau kata Nabi Muhammad SAW, ada ujiannya. Ada seseorang yang diuji yang belum punya anak. Ada seseorang yang diuji sudah punya anak tapi nggak ada yang waktu ya. Ada seseorang bilang satu ibu bisa ngurus 10 anak. 10 anak nggak ada satu pun yang bisa ngurus ibu. Dilempar sana sini. Ya. Ada juga yang punya anak, anaknya nggak mau sholat. Dipikir anak nggak mau sholat itu ibarat kata hal sepele. Sangat dosa. Anak harus dididik, nggak mau ngerti agama. Kita berani ngajak anak, enak kamu les bahasa Inggris, bayarannya 1 juta per bulan. Dilesin. Ayo nak, les renang, nak les piano, nak les ini, dilesin semuanya. Giliran guru ngaji Al-Quran, diajak baru ngaji Qurannya, cuma bayar 50.000, naik cuma 10.000, 60.000, naik mulu tuh guru. Guru kenapa yang duit? Guru kenapa begini? Subhanallah. Padahal nih anak, kalau guru sampai ngajarin 1 huruf, itu bakal dapat 10 pahala. Harus sampai kata Sayyidina Ali, saya bakal jadi budaknya, saking tingginya guru agama. Nah anak kalau sudah pintar agama, sudah pintar ngaji Quran, diajarkan lagi sama orang, disampaikan lagi sama orang, sampai buat orang tuanya. Sampai pernah di riwayat mengatakan, ada orang tua sudah meninggal di dalam kubur. Ditanya, kok kamu hidupnya bahagia banget sih? Kok hidup kamu kayaknya nggak ada sedih-sedihnya? Kata dia, iya, saya ini punya kesenangan karena dari anak saya. Apa yang kamu dapetin? Kamu orang kaya, saudara kamu banyak? Bukan, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya anak yang solehah. Anak yang soleh. Setiap hari anak saya ini di pasar nggak berhenti baca surat di dalam Al-Quran. Setiap hari baca, sambil ngelayanin, baca lagi, sambil jual beli sama orang, baca lagi. Subhanallah. Yang seperti ini banyak sekali. Orang-orang seperti ini ada di mana? Ada di kota Tarim, Al-Quran Kiamat.
Saya dulu pas lagi ke Yaman, saya zaman saya sekolah di sana, itu pas lagi ke Tarim, itu memang perempuan itu ada pasarnya khusus, nggak boleh gabung sama orang laki. Dan saya ngeliat dari kejauhan orang-orang jualan sayuran nggak berhenti baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya jalan lagi ke satu tempat nggak berhenti buka kitab sambil ngelayanin orang sambil buka kitab. Jadi kalau lagi marah, kalau kita marah, awas kamu ya, lihat nanti kamu. Kalau di sana, sallu ala nabi, Allahumma hadirin. Itu marahnya. Haji apa enggak? Didoain ibu. Ibu tapi jangan bikin marah terus juga. Ya, ibu nih misalnya lagi ke kota Yaman, mudah-mudahan bisa pergi ke kota Tarim. Ya, ibu pergi ke kota Tarim ke sana di Hadramaut. Saya lalu saya di Habib Umar ya, Habib. Itu pas ibu di sana beli, misalnya ibu beli, subhanallah di sana tuh kan namanya kita di pesantren ya, ada khala-khala, ada jualan mukena seperti itu. Saya nawar, berapa? 2.000 real. 2.000 real, saya nawar 1.800. Apa muskilnya? Tiba-tiba namanya anak pesantren duitnya kurang. Pas saya lihat tinggal 1.500 real. Ini hebatnya kota Tarim. Saya kasih 1.500, 300 realnya. Simpan dulu barangnya di ibu, nanti saya balik lagi ke sini. Nanti uangnya saya ambil. Kata dia, khudi, masih muskilah. Ambil aja. Jangan. Bayaran aja kapan aja yang ente mau. Sampai mikir, ini orang hebat banget, tawakalnya tinggi banget. Ambil aja. Gak usah mikirin, kalau saya mati gimana? Sampai saya tanya, kalau saya mati, ya udah saya tawakal Allah. Saya ikhlasin. Wah, ini hebat. Hebatnya kota Tarim, mereka itu mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia ngikutin jejaknya Nabi Muhammad SAW. Tawakal itu sifat yang sangat tinggi. Oleh karena itu kalau kita lagi dapat ujian, semua rumah tangga, kehidupan sosial, apapun semua orang ada ujiannya. Gak ada yang gak diuji. Saya kalau ngeliat ibu-ibu semua, ibu mukanya sih cantik-cantik semua, girang-girang semua, senang-senang semua, tapi ujiannya di dalamnya ada. Iya Ustaz, banyak banget dah. Habis dari Ustaz, ada mau curhat Ustaz. Bener apa nggak Bu? Banyak banget, Ustaz nggak ngerti. Allah di utang di mana-mana. Iya Ustaz, laki kita, Allah keras banget ya Ustaz. Bener apa nggak? Ujian banyak apa nggak? Mau saya kasih kuncinya biar ujian dianggap santai. Mau jadi seorang wanita waliyah apa nggak? Semuanya Bu, jawabannya gampang. Semuanya kembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan Masya Allah doang. Benar-benar dari hati. Ini orang langsung bilang gini, oh, saya uji. Yang gerakin mulutnya itu siapa? Allah. Ibu habis ini diuji nih, misalnya habis ini tes sama Allah. Langsung dibilang, kok kamu tambah pesek sih? Tambah ke dalam, atau kamu kok tambah hitam sih? Padahal nggak tahu ibu habis ya Allah cuci baju tiap hari ya, cuci piring, bersih, sampai nggak ngerawat muka, ngerawat diri, kamu nggak tahu perjuangan saya. Subhanallah. Ibu cuma jawab, masa sih? Iya mungkin efek wanita soleha sih. Benar itu jawabnya santai. Jadi intinya apa? Poinnya adalah kalian jadi wanita soleha seperti Sayyidah Fatimah. Yang kita mengambil himbau cara maulid Nabi, sifatnya adalah pertama kembalikan semua sama Allah, serahin sama Allah. Ibu lagi diuji, punya anak yang nakal, ya Allah, ini anak titipan Engkau ya Allah. Saya yakin doa seorang hamba nggak ditolak sama Engkau doanya ya Allah. Saya minta sama Engkau ya Allah, katanya orang yang mengadu sama Allah doanya nggak bakal tertolak sama sekali. Apalagi kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ibu doa gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salawat, doanya cepat. Tapi kalau ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus ibu doa pakai bahasa ibu terserah. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Cina, terserah ibu. Keluarkan bahasa ibu, doanya cepat kayak kilat. Kenapa? Ada satu kisah Bu, di negeri Mesir sana, yang mana ada seseorang, ini orang hobinya baca sholawat.
Ada satu dokter dari kota Jordan, dari kota Mesir pengen ke Jordan, sakit yang sangat-sangat parah. Dan dokter ini pengen pergi kayak ada meeting, ya ke luar negeri lagi. Yang naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya harus transit. Nggak pernah di pesawatnya nggak pernah transit biasanya, Bu. Subhanallah, tiba-tiba transit. Sampai di sana kalau kita kan enak ya, kalau di bandara, di stasiun banyak yang jual gorengan ya, banyak yang jual makanan. Indonesia nikmat loh, Bu. Saya pernah ke Malaysia aja lebih senang di Indonesia. Gila, banyak macam-macam. Orangnya lama-lama orang Indonesia ini. Kalau di sana si dokter ini keluar karena lapar, lama transitnya, harus nunggu hampir 1 hari lah. Katanya, aduh, saya gimana? Saya mau cari makan. Keluarlah dari bandara situ. Jalan kaki karena gersang negara Arab, cari jalan ngelihat ada satu rumah di pojokan. Ini saya lagi cerita, bukan lagi cerita untuk tidurin orang, bukan, tapi cerita ini hikmahnya bagus. Subhanallah, pas sampai di situ dilihat ada rumah, didatangin lah. Pas ngelihat ada wanita soleha, dia berkerudung, dia sambil pegang tas, dia baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Terus ditanya, Bu, saya boleh nggak numpang istirahat di tempat ibu? Kata si ibunya, boleh, silakan istirahat. Gak orang kaya, dia katanya dia kesian, silakan istirahat. Tapi maaf, kalau kamu mau istirahat ke sini, orang kenal kamu, dia bilang minta maaf karena dia memang keadaannya. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya segelas teh hangat sama roti. Katanya dokternya, nggak apa-apa Bu, yang penting saya bisa yartah. Dia bisa menenangkan punggung saya, biar saya istirahat sebentar. Oh iya silahkan. Sampai istirahat sampai mau tidur, tiba-tiba menoleh ke kanan. Ternyata ada anak kecil berumuran 10 tahun yang sudah sakit, koma, nggak sadar-sadar. Sudah ditanya, Ibu, dia sambil sholawat, Ibu, itu siapa? Itu cucu saya. Ibunya sama bapaknya sudah nggak ada. Oh, kenapa Bu? Dia itu Bu, dia sakit koma sampai sekarang sudah 5 tahun nggak sembuh-sembuh. Oh, kenapa Ibu nggak berobatin? Banyak orang bilang berobatin cepat-cepat ke luar negeri, kemana? Ke negara Mesir. Tapi saya biayanya sedikit pun saya nggak punya. Oh, seperti itu. Ada satu dokter, katanya dia hebat banget, spesialis banget. Kalau dipegang sama dia, kalau diobatin langsung sembuh. Kata dia, oh siapa? Bu, namanya Bu. Namanya kalau orang Arab manggil sama ibu tuh Khala, ya, Umi. Siapa namanya? Ya Khala. Namanya Dokter Sami. Dia itu pintar ngurusin semuanya. Hah? Langsung si Dokter Saminya mau ngomong, Ibu tahu yang Ibu masuk siapa? Itu diri saya. Amalan apa yang Ibu punya? Kamu Dokter Sami. Ya Allah, saya nggak punya amalan-amalan. Cuma saya minta, saya yakin ada Allah yang maha mengabulkan doa saya. Saya yakin sholawat saya ini sampai kepada Rasulullah SAW. Saya yakin saya terus mengajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin digerakkan hatinya seseorang itu. Ibu tahu saya tidak pernah namanya transit dimanapun, dan saya nggak mungkin kemanapun kalau ini bukan karena izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena doanya ibu, makanya saya transit di tempat sini. Subhanallah. Oleh karena itu coba sama Dokter Sami. Jadi tandanya apa? Doa seorang hamba nggak ada yang ditolak, nggak ada yang nggak dihiraukan sama Allah. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Yakinlah, cuma kadang kita di setiap hari kita nggak yakin sama Allah. Kita lebih yakin sama manusia yang tidak menjamin kehidupan kita. Kita takut sama manusia, iya. Tapi di hadapan Allah kita munafik. Nauzubillah min dzalik. Di hadapan Allah kita berjauhan. Dianjurkan nanti ketika di sepertiga malam, wahai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, wahai umat Nabi Muhammad SAW, ayo mau minta apa kamu? Di sepertiga malam ini mintalah sama saya. Ya Allah, bangunlah sepertiga malam itu. Minta sama Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, satukan lidah kita selalu sama Nabi Muhammad SAW. Anak keturunan kami, cucu-cucu kami sama Nabi Muhammad SAW ya Allah.
Ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Minta sama Allah. Sama seperti mana? Ya Allah, hutang saya ini banyak, saya nggak mau sampai saya mati punya hutang. Ya Allah, jauhkan saya dari riba ya Allah. Minta sama Allah. Pasti Allah kasih sama kalian. Gak mungkin gak dikasih. Sekarang ibu saya kasih tahu. Ibu datang ke sini. Kalau ibu percaya yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih lebih lagi. Yakin, percaya. Kenapa? Adanya Nabi Muhammad SAW. Diciptakan dunia ini seisinya semua karena adanya Nabi Muhammad SAW. Ibu masih bisa gerakin makanan. Ibu masih bisa bergoyang. Masih bisa bernafas. Masih bisa menggerakkan tangan. Ya, ibu masih alhamdulillah masih punya orang tua yang masih ngedidik dari kecil. Coba kalau kita ngelihat siapa Nabi Muhammad SAW. Ibunya sudah, abahnya sudah nggak ada ketika dalam kandungan. Ibunya sudah meninggal dari usia 6 tahun. Disambung ke kakeknya, disambung ke mamanya, sampai ketemu dengan pamannya yang zalim, Abu Lahab. Abu Lahab itu sangat-sangat zalim. Tapi Rasulullah tetap sabar. Rasulullah selalu ngedoain orang-orang yang jahat sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu beliau dari kecil sudah hidupnya sengsara, mengembala kambing. Anak sekarang baru enak sedikit sudah nggak mau bantu orang tuanya, baru bahagia sedikit sudah nggak mau hirauin siapapun. Rasulullah sudah menggembala kambing dari umur kecilnya sampai umur 11, 12, 13. Itu kisah-kisah Nabi Muhammad SAW susah. Sampai disusuin sama Sayyidah Halimah Sa'diyah, disusuin sama Huwaibatul Islamiyah. Disambung terus. Itu pas lagi disusuin Halimah Sa'diyah. Ibu-ibu semuanya. Ya, itu Halimah Sa'diyah lagi nyusuin Nabi Muhammad SAW yang tadinya badannya Halimah Sa'diyah kurus, ya krepek, rumahnya nggak seger gitu. Datang Nabi Muhammad SAW baru mau bilang, iya saya siap susui Rasulullah SAW. Saya siap susui Nabi Muhammad. Pas mau disusuin, air susunya mengalir deras. Pas mau nyusui Nabi Muhammad SAW, itu binatang-binatangnya langsung dengan sendirinya gemuk. Rumput-rumputan, taman-tamanan langsung segar banget. Anak-anak mukanya langsung ceria semua. Kenapa? Karena kedatangan cahaya yang sangat agung, karena kedatangan lelaki yang sangat agung, yang sangat mewah, yang sangat dihormati di dunia sampai di langit. Di bumi ini nyiptain karena adanya Nabi Muhammad SAW. Syukurlah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai nanti kalau di hari kiamat orang-orang berbondong-bondong lari dengan umatnya Nabi Allah Musa. Ya Allah Nabi Musa, atini syafa'atuki. Ya Nabi Musa, tolong kasih syafaatmu, pertolonganmu. Saya ini banyak dosa dulu ketika di dunia. Kata Nabi Allah Musa, saya nggak bisa bantu kalian. Datang lagi dari umat Nabi Allah Isa. Ya Allah Nabi Isa, bantu saya. Kata Nabi Allah Isa, saya nggak bisa bantu kalian. Datang lagi ke umatnya Nabi Allah Ibrahim. Sampai Nabi Allah yang lain, Nabi-Nabi yang lain, semuanya didatangi. Kata mereka semua, kita tahu yang bisa bantu itu yang di pojok. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saking ada umatnya sudah minta pertolongan, sampai Nabi Muhammad saking banyaknya dosa nih umat, satu umat sudah semuanya dikasih sama Nabi Muhammad dipertolongin. Siapa yang lupanya sudah ditolong, sampai Nabi Muhammad saking gak teganya dia mau masukin di dalam neraka, dikeluarin sandalnya Nabi Muhammad SAW biar memberatkan timbangannya. Kenapa kata Nabi Muhammad? Karena saya tidak mau ada satu umatku masuk ke dalam neraka. Gak boleh ada umatnya yang disiksa sama malaikat. Siapapun tidak boleh tersakiti. Itu bukti cintanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat hadisnya Nabi Muhammad SAW, semua dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW rata-rata kalau orang hanya dicintai sama Rasulullah SAW adalah orang tidak mementingkan dirinya sendiri. Berapa kamu? Orang kadang nih punya anak yatim, punya ponakan yatim, saudara tetangga yang yatim, punya anak sendiri. Anak sendiri kita harus yang bagus, yang paling hebat, makanan dibedain. Itu sudah tanda-tanda suka mementingkan diri sendiri. Kalau kita pengen ikuti jalan Nabi Muhammad SAW,
Itu dengan cara saling membantu satu sama lain, saling gotong royong, saling tolong menolong satu sama lain. Itu caranya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sifatnya nggak suka ngebalas dendam sama siapapun, Bu. Pernah Nabi Muhammad SAW lagi pergi ke masjid, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Panas ya, Bu ya? Insya Allah yang panas di sini nanti di hari kiamat apa? Dapat pertolongannya Nabi Muhammad, insya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW pas lagi sholat dikasih tahu. Ya Sayyidah Fatimah, tolongin adik kamu, tolongin bapak kamu. Kenapa? Bapak kamu itu ada kotoran unta di atas punggungnya. Tolong bantu bersihkan. Terus Sayyidah Fatimah itu Zahra siap-siap langsung lari. Gak ada yang berani. Kenapa? Karena itu orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi bakal menyakitin orang-orang yang menolong Rasulullah. Lari pasti bersihin. Rasulullah SAW, Assalamualaikum. Rasulullah langsung ngadain tangan. Innahum qaumun la ya'lamun, Allahumma hdihim. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk buat mereka semua, karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Terus disakitin sama orang. Sampai pernah Rasulullah lagi di perjuangan, lagi peperangan. Itu diperluin baca sirah Nabi, ada peperangan Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah lagi di perang Khandaq. Perang Khandaq ya. Itu ketika Nabi Muhammad SAW lagi lari-lari sama Sayyidina Abu Bakar, dikejar sama kaum Yahudi. Sampai lari sampai begitu kuat. Pas keluar di kabar sudah nggak ada orang-orang munafik. Ternyata ketemu sama orang munafik. Sampai situ ada bolongan Rasulullah terjatuh, yang mana Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam riwayat pelipisnya berdarah sangat banyak. Sampai ini lututnya juga berdarah. Darahnya sangat banyak karena terjatuh. Pas darahnya sangat banyak, Rasulullah langsung ngambil surbannya. Surbannya ditarik sama Rasulullah SAW. Pas ditarik, biar darahnya nggak jatuh. Ditanya kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Saya menandakan darah yang jatuh ini yang sangat banyak. Sudah nggak apa-apa ya Rasulullah, mereka ini sudah menyakiti, datang malaikat. Ya Rasulullah, apakah aku perlu benturkan semua orang-orang yang nyakitin engkau ini? Saya benturkan, saya hancurkan bumi ini. Kata Rasulullah, la ya malaikat. Wahai malaikat, jangan dihancurkan. Jangan engkau musnahkan mereka. Jangan engkau sakiti mereka. Kenapa ya Rasulullah? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak mengetahui. Biarkan saya menadahkan tangan saya. Biarkan mereka di kota Taif itu pada saat itu di kota Taif. Biar saat itu juga mereka itu dikasih hidayah sama Allah. Biar saat itu juga mereka beriman sama Allah. Biar menadahkan tangan saya tolong ampunkan doa-doa dosa-dosa mereka semua. Rasulullah saat itu berdoa. Ibu tahu kota Taif pada saat ini kota terbanyak penghafal Al-Quran karena doanya dari Nabi Muhammad SAW. Itu sifatnya Nabi Muhammad, maha pemurah. Ya, ikutin apapun yang diperintahkan sama Allah. Mudah-mudahan kita semua suka nolong orang. Kita disakitin sama siapapun, kita dihina sama siapapun, sabar. Ikutin cara Nabi Muhammad SAW. Melihat, oh ternyata Nabi Muhammad disakiti, saya juga harus kuat. Saya harus sabar. Gak usah saya balas. Ada orang yang nyakitin. Oh, kualat kamu. Rasain kamu. Sambung terus silaturahmi. Jangan sampai ikut dibalas juga. Biarkan sudah. Doain mereka. Kenapa? Mungkin mereka gak ada yang ngasih hidayah. Hidayah itu maksudnya apa? Gak ada yang nunjukin cara yang baik. Gak ada ngajarin agama Islam. Ada orang yang berakhlak gak mulia sama kita. Jangan langsung marah kita. Sabari, hadapi. Harus tenang. Poin utama perempuan ini yang pertama adalah harus banyak tawakal sama Allah. Yang kedua, jadi perempuan yang tenang. Perempuan yang tenang apa? Tidak terlalu terburu-buru. Karena terburu-buru sifatnya syaitan. Jadi kita mau orangnya gak enakan sama orang. Gak usah pakai bahasa gak enakan. Boleh gak enakan sama orang, tapi tetap kita membantu orang. Gak enakan kadang orang kalau dalam segi agama ya bagus. Tapi kalau gak segi agama jangan pakai gak enakan. Sama orang yang orang yang mampu, orang kaya raya, hormat, siap. Tapi ketika lagi sholat, diremehin. Kalau pengen berhadapan sama Allah, gampangkan. Lagi mau suci dari haidnya, digampangin. Cuma dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi ada orang nyakitin kita, doain, ya Allah mungkin ini ujian saya biar saya semakin naik derajat saya.
ulama-ulama itu ujiannya besar-besar. Orang-orang alim yang dekat sama Allah ujiannya besar-besar. Tapi kok umat mereka senyum terus ya Ustazah? Karena mereka apa? Sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa maksudnya? Sudah bertawakal sama Allah. Ujian itu kalau kita pertama kali dapat langsung kaget, nangis-nangis, jerit-jerit. Tapi kalau udah biasa tenangkan hati. Makanya kalau sholat, salah satu sholat itu bisa dapat lezat apa? Mutmainatul sholat. Kalau pengen hatinya tenang, doanya kabul, mutmainatul qulub. Jadi inti poinnya kalau lagi sholat, ibu tiba-tiba lagi sholat, Allahu Akbar. Gak bakal khusyuk. Ya, kalau bacaan sholat ada namanya, yaitu bacaan hadr. Bacaan tidak terburu-buru tapi tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu ibu panggil aja pakai tajwid sempurna. Dan lagi sholat, Allahu Akbar. Apa lagi sholat itu maksudnya membuang dunia dan seisinya. Ibu lagi sholat jangan lihat dapur. Nah, ingat ini, dari sholat, maka dapurnya mati dulu. Kompor mati dulu, kalian mau sholat dulu sebentar ya dapurnya, mau sholat dulu, jadi gangguan nih. Ya, sholat dulu. Kadang kan lagi sholat, setan tuh ganggu. Uang ibu hilang, ingat. Bener apa enggak? Subhanallah. Kunci hilang, ada lagi, keingat juga. Nah, lagi sholat, biar khusyuk bagaimana caranya Ustazah? Biar nanti hikmat sholatnya, hikmat juga. Lagi sholat, ambil air wudhunya secara sempurna. Ya, yuhsinu wudu'uhu. Wudhunya yang sempurna, ajari anak-anak kita yang masih make upnya dibersihin secara sempurna. Ya, lipstick light terutama ya. Terus pakai maskara, eyeliner, bersih. Ya Ustazah, gak sampai ke haji kita. Mau di hadapan cantik, di hadapan Allah, apa mau di hadapan manusia? Ya. Di hadapan Allah bersih. Ajarin anak-anak ya. Percuma sholat pakai kutek. Pakai kutek kalau ini kan pacaran, nggak masalah. Pakai kutek, udah sholat berkali-kali, tapi nggak keterima semua. Bener apa enggak? Nggak bisa nembuskan wudhu ya. Apalagi yang sulam alis, nggak boleh wudhunya. Terus apalagi Bu? Extension ya? Nah itu bulu mata tambah, bukan bulu mata. Yang yang tambahan tuh? Ya, extension ya, anak muda biasanya tahu. Nah, pokoknya mata itu nggak sah sholatnya Bu ya. Apalagi rambut panjang ditambah lagi pengen pakai biar rambutnya dibilang cantik sama lakinya. Ya, kalau wig masih bisa dicopot. Yang disambung ya nggak boleh. Kalau wig ya bisa aja tinggal gitu doang pakai lagi. Tapi kalau yang sambungan hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, ini kan ngerti semua nih hukumnya. Kalau ibu sampai ngelakuin dalam waktu 1 tahun, sholatnya nggak terima semua sama Allah. Ibu pakai kutek, ya, pakai kutek, nggak nembus. Saya bingung kalau kutek halal, saya juga pribadi nggak pakai. Karena apa? Karena saya pribadi seorang guru, saya nggak mau sampai nimbulin orang lihat, loh, ustazahnya pakai kutek berarti halal dong. Nanti hujah. Jadi hujah tuh apa? Diikutin sama yang di belakangnya. Jadi lebih baik apa? Pengen sholatnya khusyuk, wudhunya harus diperbagusin. Benar apa enggak Bu? Sholatnya mau khusyuk, wudhunya dibagusin. Kenapa kadang nggak bagus? Wudhunya epak-epak Bu. Epak-epak. Sampai sini, apakah sampai sini? Ini ngepas banget begini, dilebihin. Orang yang melebih-lebihkan wudhu, maka nanti dapat cahaya nanti di hari kiamat sesuai air wudhu yang sampai kepada badannya. Dan juga tidak boleh israf, nggak boleh berlebihan. Ibu lagi wudhu, kalian begini. Sampai begini bro, kayak orang mandi. Salah juga itu. Dilebihin segini lah Bu, ya diangkat. Terus apa lagi? Yang pengen wudhunya sempurna dari mana? Gosok-gosok, dipijet kakinya sudah dipijet. Sambil baca doa, misalnya ibu lagi pengen basuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, makanya orang kalau yang suka wudhu, mukanya cahaya. Allahumma bayyid, ya Allah bersihkan muka saya, wajhi, muka saya binurika, dengan cahaya engkau. Wala taswad wajhi, jangan hitamkan muka saya, dizulmatkan dengan kemurkaan engkau. Ustazah, kebesaran kelamaan ya Ustazah, suwen banget Kak. Gak bisa kita ini Ustazah ya. Kelamaan tuh kita pakai ini aja deh, pakai bahasa Indonesia aja. Boleh apa nggak Ustazah? Boleh. Gak masalah.
Yang penting khusyuk. Tapi jangan kelamaan juga Indonesia. Nanti yang belajar bahasa Arab. Ya, nanti yang dibaca. Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, ketika muka saya dengan cahaya engkau. Wala taswaddu. Jangan hitamkan. Nanti di hari kiamat muka saya dengan murka engkau. Nah, itu kan pahami bahasa Indonesia. Apalagi Allahumma atina kitabina biyamina. Ya Allah, biyamina itu untuk dhamir nahnu. Biyamini untuk saya, ya Allah. Berikan ya Allah nanti di hari kiamat amal ibadah saya dengan tangan kanan saya, ya Allah. Wajib ingat ibu. Nanti sholatnya dijamin khusyuk. Ya, betul kan? Jadi udah ngobrol sama orang ada wudhu, ngobrol sampai iya, nah nggak bisa. Makruh maka hukumnya. Jadi kalau wudhu dibersihin benar-benar sampai benar-benar apa namanya? Paham? Allahumma atina biyamina. Ya Allah nanti di hari kiamat berilah amal ibadah saya dengan tangan kanan kami. Atau nggak ibu pengen tambahin ya Allah jadikan kami ahli sedekah. Jadikan kami nanti orang-orang yang suka menolong orang. Wala tu'tina kitabina bishimalin aw min wara'a dhahri. Jangan dengan memberikan amal ibadah kami dengan tangan kiri kami. Atau min wara'a dhahri, atau belakang punggung kami. Ya salah, ibu tahu semua. Nanti apa lagi? Allahumma tsabbit qadamina ila siratikal mustaqim. Ya Allah tetapkanlah kaki kanan kami menuju sirat engkau. Wala tanzil qadamina ila jahannam. Jangan turunkan kaki kiri kami bersama orang-orang yang munafik. Kemana? Ke neraka jahannam. Cinta sama Allah. Ibu salat khusyuk. Ibu salat diterima sama Allah. Kenapa? Dengan sendirinya kalau orang yuhsinu yang memperbagus wudunya, maka ibu salat Allahu Akbar. Luar dunia sama isinya. Kenapa? Aneh berhadapan presiden, saya berhadapan sama orang-orang ketua-ketua, saya merasa segan. Ini saya harus keluar semua dunia seisinya. Yang saya hadapi adalah siapa? Allahu Jalla Jalaluh, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajahku. Ya Allah, saya bertawajuh. Bertawajuh Bapak, saya memfokuskan diri saya sama Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mudah-mudahan kita semua karena kita sujud, bermunajat sama Allah, merendahkan diri kita sama Allah, Allah gabungkan kita termasuk orang-orang yang saleh. Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita angkat kedua tangan kita baca doa di hari yang mulia ini. Di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah. Ada minum? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan minta sama Allah, serahkan diri kita ngaju sama Allah. Air keringat yang kita keluar bercucuran seperti ini, insya Allah air keringat yang nanti buat pengampun dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur. Ya Allah, berkahkan umur kepada kita semua. Wasi'atan fil jasad, wasi'atan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertaubat sebelum datang ajal kami ya Allah. وشاهدك عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا للحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رب يا غوث يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, kami punya mata kami terkadang melihat sesuatu yang haram, mata kami terkadang suka meremehkan orang lain. Kami minta ya Allah, di hari kelahiran Nabi Muhammad, di tempat yang mulia ini ya Allah, bersihkan mata kami dari dosa-dosa ya Allah, agar kami bisa melihat Nabi Muhammad, agar kami bisa melihat senyumannya Nabi Muhammad, agar kami selalu memandang sesuatu yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami punya mulut,
Terkadang mulut kami suka namimah, mulut kami suka adu domba, mulut kami suka berbuat munafik. Kami minta jadikan mulut kami bersihkan orang dari sifat-sifat munafik, dari suka membicarakan orang ya Allah. Kami minta jadikan lidah kami selalu membaca Al-Quran, selalu membaca zikir kepada Engkau ya Allah. Karena lidah kami selalu berkata-kata yang kotor, kami takut ya Allah. Kami takut dengan dosa-dosa yang kami punya ya Allah. Bersihkan lidah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami punya hati kami terkadang suka riak ya Allah. Hati kami terkadang suka sombong, hati kami terkadang suka ujub. Ya Allah, kami takut ya Allah. Kami tidak mau hati kami, karena syaratnya masuk ke dalam surga adalah salamatus sudur, hati yang bersih, hati yang selamat ya Allah. Kami minta kepada Engkau ya Allah, Engkau maha membersihkan hati kami ya Allah. Tolong pengen kami hati yang ketika kami sholat, ketika kami beribadah, mempunyai hati yang tenang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami minta jadikan kami orang-orang yang suka bersedekah, suka menolong orang, suka membantu orang. Ya Allah, kami jangan sampai tangan kanan kami menyakiti siapapun. Kami tidak mau menerima amal ibadah kami dengan tangan kiri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami punya perut, terkadang perut kami suka memakan makanan haram. Kami minta perut kami bersihkan dari syubhat, dari sesuatu yang haram ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami punya kaki, terkadang kaki kami melangkahkan sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Kami minta ya Allah ya Rabb, jadikan kaki kami menuju jalan yang Engkau ridhoi, menuju jalan Engkau yang Engkau cinta kepada hamba-Nya ya Allah, menuju jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami minta diberikan Sayyidah Fatimah Zahra ketika menyeberangi sirat. Karena Sayyidah Fatimah putri yang mulia, ketika menyeberangi sirat, semua orang lelaki tidak boleh ada yang melihat Sayyidah Fatimah. Sampai dikatakan qadruat farqa minnaha Fatimah Zahra satamun ila jannah. Tutuplah semua mata kalian, karena Fatimah Zahra akan lewat menuju surga. Begitu mulianya wanita suci itu ya Allah. Kami minta anak keturunan kami, anak perempuan kami, cucu kami ya Allah, di belakangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami punya orang tua kami masih hidup, panjangkan umur orang tua kami, sehatkan orang tua kami, panjangkan umurnya ya Allah. Jangan Engkau sakiti ya Allah, jangan Engkau siksa ya Allah. Kami minta senangkan dunia sampai ke akhirat. Kami minta ya Allah, orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, taman-taman surga ya Allah. Jangan Engkau siksa orang tua kami. Seorang ibu telah menahan sakitnya punggung, seorang ibu telah menahan capek mendidik kita semua. Tidak dirasa lagi. Kami minta yang kami masih hidup, jangan disakiti orang tua kami karena perbuatan kami ini ya Allah. Kami minta orang tua kami kuburannya di sampingnya di Nabi Muhammad SAW. Selalu berkirim cahaya dari anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Di sampingnya ada orang-orang soleh, di sampingnya ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, seorang bapak yang telah menahan rasa malu di hadapannya orang ya Allah, karena untuk mencarikan nafkah rezeki yang halal untuk anak-anak ya Allah. Senangkan orang tua kami, bapak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Kami cuma bisa hidup di jalan Engkau ya Allah. Berikanlah semua bakti kami untuk orang suami kami, untuk pahalanya untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami minta anak-anak kami dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang bisa maslahat dunia sampai ke akhirat ya Allah. Ya Allah, kami lagi punya penyakit, antara penyakit hati atau penyakit zahir, kami minta ya Allah, angkat semua penyakit kami ya Allah, agar kami merasakan ketenangan di dalam ibadah, kehusyuan di dalam ibadah ya Allah. Engkau maha menyembuhkan, Engkau maha penyayang, Engkau maha pengasih ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami punya banyak hutang, tolong selesaikan utang-utang kami ya Allah. Kami takut masuk ke dalam surga Engkau, hutang kami masih banyak ya Allah. Kami menyakiti semua banyak orang ya Allah. Kami tidak mau ya Allah, 40 hari, 40 malam sholat kami tidak diterima karena kami sering menyakiti orang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami minta di permintaan terakhir kami ya Allah. Ketika ajal dicabut dari ujung jempol,
yang mana dikatakan orang yang merasakan sakaratul maut ibarat kata badannya disayat-sayat sampai 40 pedang. Karena kami dapat doanya dari Nabi Muhammad SAW, kami termasuk yang tidak merasakan, ya Allah. Dengan sayatan itu, ya Allah, karena hidup kami di dunia hanya sebentar, ya Allah. Ketika ajal dicabut sampai ke tenggorokan, ya Allah, kami tidak merasakan kesakitan, ya Allah. Kami minta, ya Allah, mata terakhir kami memandang Nabi Muhammad, yang memberikan senyuman Nabi Muhammad, yang menarik kita sampai ke Jannatul Firdaus adalah Nabi Muhammad, yang memberikan air langsung dari Telaga Kautsar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami minta, ya Allah, kami mengadu, ya Allah, tolong sambungkan kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan yang membantu di acara maulid ini, yang menyelenggarakan di acara maulid ini, mudah-mudahan yang datang semuanya, tetangga-tetangganya, semua keluarga besarnya, gereja, Allah Subhanahu wa Ta'ala senangkan di dunia sampai ke akhirat. Al-Fatihatul Qabul wa tamamul usul. Diberikan Nabi Muhammad SAW khususan di abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jami'il muslimin wal muslimat, wa khususan wa nakhusus sebutin keluarga arwah kalian yang sudah meninggal masing-masing. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى Thank you.
airnya air berkah semua. Insya Allah airnya buat hati kita semua. Tapi anak-anaknya, biar anak-anaknya semakin nurut, anak-anaknya jadi anak-anak yang cerdas, yang soleh dan soleha. Bahagia. Perlu juga kasih ke suaminya juga, yang anak-anaknya doang kan? Kasih suaminya biar tambah cinta kan itu. Biar tambah sayang insya Allah. Hakata walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur.